Oke, ini adalah tambahan lagi dari tutorial yang sebelumnya. Masih bersama saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Kali ini saya akan memberikan tutorial dari software Camtasia Studio. Ini adalah software temannya Camtasia Recorder tadi. Jadi ini bundle-nya. Kalau kita merekam menggunakan yang namanya Camtasia Recorder, kemudian di sini kita melakukan editing hasil rekaman tadi menggunakan Camtasia Studio. Karena file hasil dari merekam Camtasia Studio tadi adalah hanya compatible dengan software Camtasia Studio, maka kita mengeditnya di sini. Tapi kalau teman-teman ingin mengedit di software lain, misalnya di software Adobe Premiere, After Effects atau yang lainnya, maka bisa juga kita menyimpan dalam format AVI. Ada di dalam pilihan di setting dari software Camtasia Recorder. Oke, kita mulai saja. Saat kita membuka software Camtasia Studio ini, akan diajukan dengan welcome screen seperti ini. Kita bisa memilih di sini kita merekam atau kita import. Kalau tadi sudah merekam, maka kita langsung saja kita import. Kita import file yang tadi sudah kita rekam ya. Jadi saya akan menggunakan file yang tadi, kemudian ini dia file AVI. Kemudian ada juga file lain. Nah, kalau sudah masuk seperti ini ya, kita bisa klik import media di sini. Kita bisa klik ini dan kita kembali mencari. Sorry ya, background saya ada ayam. Meskipun sudah siang, tapi ayam tetangga masih bunyi. Oke, misalnya ini ya, saya akan mencari format audio. Ini dia. Oke, ini dia ada file Camtasia Recorder yang berwarna merah seperti ini. Kita bisa open. Oke, di sini ada format ya, format Camtasia Recorder. Di sini ada format video. Kalau kita masukkan lagi audio, maka dia akan muncul satu lagi format di sini ya. Saya cari format audio. Sepertinya ada di sini audio free play music. Oke, ini dia. Oke, nah di sini akan muncul nanti ada audio. Kalau memang kompatibel ya dengan formatnya. Nah, ini kompatibel ya. Akan muncul di sini formatnya MP3 bisa, WAV bisa, kemudian AIF juga bisa kalau tidak salah ya. Oke, setelah masuk seperti ini, cukup kita drag saja. Oh ya, untuk format lain kita juga bisa import misalnya berupa format gambar ya. Format berupa saya biasanya memasukkan format PNG. Nah, ini dia. Ini dia PNG. Jadi ada beberapa format di sini. Dan berikutnya cukup mudah, kita cukup drag saja video yang akan kita edit. Jadi di sini saya akan mengedit misalnya Camtasia Studio ini, kita tarik ke dalam timeline, tarik dan lepaskan di sini. Oke, kemudian dia otomatis akan diajukan dengan ukuran. Di sini ada ukuran projectnya ya, dimensinya sesuai dengan file yang kita masukkan. Jadi kita tidak perlu melakukan setting ukuran untuk proses editing ini. Jadi otomatis dia akan menyesuaikan. Tapi kalau kita menginginkan ukuran beda, maka kita bisa klik di sini dan kita tentukan sendiri ukuran berapa yang kita inginkan. Oke, saya akan menggunakan ukuran defaultnya saja, yaitu 1278 x 720 pixel. Oke, kemudian kita bisa lihat di sini ada audio wavefront, gelombang audio ya. Saat kita play di sini, maka kita akan bisa melihat ini adalah pergerakan videonya dan ini ada audionya ya. Dan kalian dengarkan begitu. Kemudian untuk memotong cukup sederhana sekali. Kita tinggal arahkan time slider ini ke posisi mana. Misalnya saya ingin potong di sini, saya arahkan di sini. Kemudian kita tekan S, ya, otomatis dia akan memotong, dia akan split seperti itu. Oke, nah kemudian bisa juga kita tarik, jadi ini kita drag seperti ini, ya, ini dipotong, ini juga dipotong begitu. Ya, ini kalau memang kita ingin memotong secara langsung bisa ditarik seperti ini, ya, begini. Oke, ini saya undo, biar kembali seperti semula, ya, begitu. Kemudian setelah kita potong sambung sesuai dengan keinginan kita ya. Oh ya, untuk zoom ya, di sini ada format untuk zoom, kita bisa zoom in. Ini dia zoom, ini kita bisa dekatkan dan jauhkan begitu ya, begini, sehingga kita bisa melihat seluruh bagiannya. Kalau kita menginginkan ada tambahan lagi, misalnya saya menginginkan tambahan video lagi, maka tinggal kita drag saja dari sini, kita tarik begitu ya, maka dia akan ada di sini. Dan ya seperti itu seterusnya ya. Jadi mengedit videonya seperti itu. Kemudian untuk audio kita bisa tarik juga. Ini audionya kita letakkan dimanapun ya, sama saja. Jadi di sini tidak ada perbedaan antara track untuk audio dan track untuk video. Jadi sama saja.
Ya, bisa seperti ini. Ini adalah audionya, sehingga sekarang saat kita play dia akan muncul audionya. Oh ya, ini tidak kompatibel ya, formatnya tidak kompatibel sehingga ini tidak muncul audionya. Kita harus cari format yang lain yang kompatibel. Oke, saya lompatin saja ya, jadi tanpa audio. Kemudian untuk mengatur volume bagaimana? Untuk mengatur volume di sini ada audio, kita pilih ini audio, dan di sini ada garis ya, di sini ada garis yang berwarna hijau. Ini kita bisa atur, kita bisa naikkan atau turunkan untuk mengatur volume. Atau kita bisa menambahkan titik di sini, klik kanan, kita bisa add audio point. Kita klik kanan lagi, add audio point. Ini bisa kita mainkan seperti ini, sehingga di sini kita lihat ini menurun audionya, mengecil. Kemudian kalau kita ingin naikkan lagi di sini, kita bisa klik kanan, add audio point. Ini kita naikkan lagi begitu. Oke, atau kalau kita ingin ada fade in dan fade out suaranya, kita bisa cukup klik saja di sini, fade in, fade out. Maka di sini akan terlihat audionya itu. Nah ya, tadi ya. Oke, ini dia. Nah, saya akan zoom ini di sini. Nah, ini. Ya, ini ada fade in, artinya suaranya dari kecil ke besar. Kemudian terakhir suaranya dari besar ke kecil. Ini adalah fasilitas otomatis yang ada di dalam audio tab ini. Oke, kemudian sebetulnya banyak sekali fasilitas yang kita bisa lakukan di sini. Misalnya di sini ada enable noise removal. Jadi kita bisa menghilangkan otomatis noise yang ada. Kalau misalkan kita menggunakan audio mic yang kurang bagus, maka biasanya ada noise ya. Ini bisa kita hilangkan secara otomatis. Kemudian apalagi ya? Kita juga bisa menambahkan gambar. Jadi ini kita bisa tarik di sini, drag di sini dimanapun ya, maka akan muncul gambar di sini. Dan ini bisa kita letakkan dimanapun kita ingin tempatkan. Jadi ini sangat interaktif sekali. Termasuk juga videonya ya. Ini bisa kita tempatkan di sini, di sini, di sini dan seterusnya. Oke, begitu. Kemudian apalagi kita bisa membuat transisi. Di sini ada pilihan transisi. Kalau tidak ada, kita bisa klik more di sini. Kemudian kita cari di sini ada pilihan transisi. Oke, itu dia. Nah, ini ya, ada pilihan yang lain ya selain yang ada di sini. Transisi, kita bisa memilih transisi yang ada di sini. Kita tinggal cukup tarik dan letakkan dia di ujung dari setiap video atau gambar. Camtasia Recorder. Ya, seperti ini misalnya ya. Atau ini. Camtasia Recorder. Oke, ini fade to black ya. Camtasia ya, Recorder. Ya, jadi bukan software animasi ya. Nah, apa itu software Camtasia? Oke. Kemudian pilihan yang lain ini adalah transisi. Ini audio sudah tadi. Kemudian ada call out. Call out ini adalah fasilitas yang kita bisa tambahkan untuk memberikan keterangan. Misalnya di sini ada sketch motion ya. Misalnya di sini ada kotak begitu. Gambar ya di sini. Nah, itu dia. Gambar yang terlihat di sini. Dari dodianimation.com. Nah, begitu. Dan sketch. Ini kita bisa atur juga durasinya, mau sebentar atau mau lama. Dan kali ini saya itu. Kalau tidak setuju kita tinggal delete saja. Kemudian pilihan yang lain apalagi banyak sekali di sini. Ada misalnya ini adalah ada panah begitu ya. Kita bisa lihat ini ada panah begitu. Kita bisa tempatkan misalnya ini di sini. Ya, begini misalnya ya. Kita bisa play ini. Ya, begitu muncul panah dan seterusnya. Jadi ini banyak sekali fungsi-fungsi yang ada di sini. Bisa memberikan teks misalnya, ini kita berikan kotak begini, kita berikan teks di sini. Dodi animation misalnya. Itu ya. Pengaturan hurufnya. Iya. Misalnya begitu. Ini bisa ditempatkan dimanapun. Oke, ini adalah call out, masih banyak sekali. Di sini juga ada untuk keyboard shortcut. Jadi kita bisa memberikan keyboard shortcut. Misalnya kita saat ini menggunakan shortcut apa? Kita bisa ketikkan di sini. Misalnya saya menggunakan shortcut F begitu ya. Kita klikkan F di sini maka muncul gambar keyboard F, huruf F. Oke. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial dari Oke. Dan kalau format videonya atau filenya adalah Camtasia Recorder seperti ini,
Maka di sini juga ada otomatis, jadi kita bisa otomatis untuk generate apa namanya keyboard. Jadi di sini ada fasilitasnya, mana ya? Generate keyboard. Saya kok lupa. Oh sorry, yang di belakang. Ini dia. Di kanan. Nah ini dia. Generate keystroke callout. Jadi kalau kita klik ini, maka seluruh keyboard shortcut yang saya gunakan saat merekam tadi, maka akan muncul di sini ya. Dan kita bisa generate begitu, maka semuanya akan muncul secara otomatis keyboardnya di sini. Nah itu dia. Ya kita bisa saya zoom out ya. Di sini akan muncul keyboardnya. Nah ini dia. Jadi ada beberapa keyboard yang muncul. Nah ini dia otomatis. Jadi secara otomatis dia akan muncul. Ya, tapi kalau untuk file AVI tidak bisa, karena file AVI tidak menyimpan apa namanya keyboard shortcut. Kemudian saya rasa ini jadi sebetulnya masih banyak sekali ya, banyak sekali, tapi saya tidak akan terangkan semuanya. Jadi seperti itulah cara membuat mengedit video tutorial dengan menggunakan Camtasia Studio. Kemudian terakhir pada bagian akhir kita akan ekspor. Jadi untuk mengekspornya kita tinggal klik di sini Produce and Share. Kita klik ini dan kita tentukan format apa yang akan kita gunakan. Misalnya saya akan menggunakan atau saya akan share ke YouTube, maka saya pilih ini saja, share to YouTube. Kemudian next. Kemudian di sini ada pilihan-pilihan yang harus diisi begitu ya. Tapi kalau kita ingin menyimpannya dulu dengan format tertentu, maka saya biasanya akan melakukan add garis miring edit preset. Jadi saya membuat satu buah preset sendiri, new misalnya. Saya akan membuat ini untuk video tutorial misalnya. Video tutorial HD gitu ya. Formatnya adalah MP4. Kalau saya menggunakan MP4, kemudian next. Tidak menggunakan controller ya. Kemudian size-nya otomatis. Jadi di sini ada use editing dimension. Ini menyesuaikan dengan ukuran dimensi yang ada di sini. Kemudian keep aspect ratio juga ini kita biarkan. Video settingnya kita biarkan. Kecuali kalau kita ingin kualitasnya lebih baik ya, kita bisa naikkan begitu. Ini bisa dinaikkan supaya lebih bagus kualitasnya. Audionya oke. Klik next. Kemudian di sini ada watermark ya. Kita bisa gunakan watermark tertentu untuk menandai video yang kita buat. Jadi ini kita nyalakan watermark, kemudian kita cari file watermark mana yang akan kita gunakan. Misalnya saya menggunakan biasanya ya, menggunakan ini dia, gambar logo Dodi Animation, saya letakkan di atas di sini, ya di sini. Kemudian ukurannya di sini ada opacity-nya, kemudian ada ukurannya juga begitu, mau besar atau kecil. Kemudian di sini ada opacity-nya, mau transparan atau opak. Kemudian di sini ada fasilitas emboss juga ya, tapi saya tidak gunakan. Oke. Klik finish. Kemudian setelah kita buat tadi kita close. Di sini akan muncul ya, ini dia video tutorial HD. Ya ini dimensinya. Filenya adalah MP4. Kita klik next. Kemudian ini saya simpan di mana, folder mana. Kita beri nama. Ini adalah latihan misalnya ya. Kemudian kita klik finish dan ini akan proses merender project sampai selesai. Dan prosesnya biasanya tergantung dari durasi video yang kita edit. Saya rasa ini saja tutorial melakukan proses editing dengan menggunakan software Camtasia Studio. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua menjadi lebih kreatif ya. Silakan merekam tutorial, kemudian mengeditnya yang bagus, kemudian dipublish ke YouTube. Dan mungkin nanti di video berikutnya saya akan ajarkan bagaimana cara membuat YouTube channel, kemudian memonetize video yang kita buat atau kita upload di YouTube sehingga akan menghasilkan dolar. Oke, sampai di sini saja. Jangan lupa mampir ke website saya dodianimation.com dan subscribe YouTube channel saya.